Halo Sobat Misteri, kembali lagi di channel Dunia Cerita. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang laki-laki yang koma, mati suri, lalu traveling. Nah, judulnya sangat membingungkan ya kan guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke dalam videonya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bernama Farhan. Dia mengalami koma selama 40 hari, lalu mati suri, dan kisah perjalanannya dialami selama dalam keadaan koma. Farhan adalah sosok lelaki yang berusia 30 tahun, dan masih hidup sampai sekarang. Dia tinggal di pinggiran kota besar dengan kehidupan yang pas-pasan. Namun, Farhan ini masih begitu giat bekerja dan beribadah. Pekerjaan Farhan adalah sebagai asdos atau asisten dosen di sebuah lembaga pendidikan. Kesehariannya mengajar serta memberi ceramah di masjid. Tidak lupa dia juga selalu mengarahkan para pemuda untuk mendengarkan dakwah dari masjid ke masjid. Farhan termasuk orang yang selalu menjaga wudhu di setiap saat. Puasa, zikir, bahkan sholat pun tak pernah ketinggalan. Di rumahnya selalu ada teman yang mengajak untuk bercerita mengkaji agama. Sampai di suatu ketika, kecintaannya pada Ilahi memuncak. Ia merasa begitu bersalah sehingga hampir selama kurang lebih 1 bulan, ia terus menangis, meminta mohon ampun dari Sang Pencipta. Sampai orang-orang di sekitarnya itu heran, kenapa Farhan sampai sebegitunya? Di waktu yang tidak bisa disebutkan ketika Farhan sedang khusyuk berzikir, tiba-tiba ia dijumpai oleh sosok guru yang terkenal di masa itu. Pertemuan itu antara sadar dan tidak, yang jelas dalam keadaan Farhan sedang berzikir. Sosok yang Farhan yakini sebagai guru itu mengajarkan beberapa keilmuan agama, serta keajaiban bagi orang yang tunduk, taat, dan patuh kepada Sang Pencipta. Di samping itu, dari pihak keluarga, mereka begitu khawatir atas keadaan yang Farhan alami. Sudah beberapa hari Farhan tidak makan dan minum, bahkan keluar kamar pun tidak. Hingga akhirnya keluarganya pun sepakat untuk memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Farhan. Karena sudah 1 bulan lebih Farhan begitu, terbaring di atas sajadah tanpa bergerak dan bernafas. Ibunya hampir setiap saat menangisi ketika melihat kejadian itu. Sudah semua upaya dilakukan, namun sia-sia. Dokter yang menanganinya pun sampai menyimpulkan bahwa Farhan mengalami koma. Dilihat dari nafasnya yang sudah tiada, namun masih ada hawa embun keluar dari hidungnya, dan jantungnya pun sudah tidak berdetak. Tapi jika dicek dengan alat medis, masih tertangkap gelombang denyut jantung namun kecil. Harapan untuk hidup kemungkinan kecil. Di tengah-tengah kebingungan itu, ibunya Farhan menjumpai seorang ustadz, teman dari mendiang suaminya itu, untuk dimintai pertolongan. Namanya Pak Adam. Pak Adam menyarankan untuk memandikan lalu mengkafani. Semoga dengan cara itu ada pertolongan dari Allah. Begitu pikirnya, Farhan yang tergeletak lemas dibawa keluar rumah untuk segera dimandikan, sementara tetangga dan kerabat mereka sudah berkumpul. Sebagian ada yang mempersiapkan air untuk mandi jenazah, ada juga yang menyiapkan kain kafan, ada juga yang sedang mengkaji dan mendoakan. Sementara di dunia Farhan, di alam lain, Farhan merasakan begitu berbeda dengan keadaannya sewaktu di dunia. Setelah ia berjumpa dengan seorang guru itu, tiba-tiba Farhan diajak untuk naik ke sebuah pintu di atas langit. Setelah dipersilakan masuk, semua yang dilihatnya sama seperti di dunia, hanya saja yang membedakan dari pancaran warna semuanya berwarna merah. Lalu Farhan berjumpa dengan para penghuni atau makhluk-makhluk aneh, semuanya serba merah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berjalan menghampirinya. Wajahnya tidak begitu terlihat karena pancaran cahaya. Sosok itu memakai jubah, menyapa Farhan. "Kemarilah ikuti saya." Tanpa memikirkan hal aneh, Farhan dengan sadar mengikuti arahan dari sosok berjubah itu. Ternyata Farhan diantar ke sebuah pintu lagi. Di langit kedua, sosok itu sambil berkata, "Masuklah." Farhan mengangguk. Ia lalu masuk dan lagi-lagi hal aneh yang Farhan rasakan semuanya berwarna biru. Sampailah Farhan di pintu terakhir. Ia melihat di pintu itu ada pusaran yang tembus ke dasar.
Farhan lalu turun melalui pintu itu. Farhan tiba-tiba merasakan kalau badannya sudah bukan badan manusia. Ia melihat sekarang badannya berubah menjadi sebatang pohon. Farhan pun sampai kebingungan, kenapa dia bisa berubah seperti ini. Di saat pikirannya kemana-mana, tiba-tiba datang seseorang, manusia yang memotong ranting pohon untuk dijadikan kayu bakar. Namun yang dirasakan Farhan, justru orang itu sedang memotong tangannya. Begitu juga ketika orang itu mengiris kulit kayu untuk diambil getahnya. Yang Farhan rasakan pada saat itu kulitnya sedang dikuliti, begitu pedih dan sakit. Tak tahan merasakan sakit, Farhan pingsan. Ia tersadar kembali dengan merasakan hal janggal lagi. Karena dia sekarang berada di dalam badan seekor burung. Farhan merasakan lapar. Ia hinggap di sebuah pohon untuk mencari makan. Baru saja Farhan menikmati sebuah buah-buahan. Tak lama dari itu, ia dikejutkan dengan suara ledakan yang langsung mengenai tubuhnya. Farhan berbadan burung itu seketika terjatuh dari atas pohon. Dirasakannya begitu sakit dan perih tidak terkira. Farhan masih tersadar. Lalu datang dua orang dengan membawa senapan sambil tertawa bahagia atas hasil tembakannya. Tak lama dari itu, ketika Farhan sedang mengingat wajah orang itu, nafasnya tiba-tiba tersenggal, sesak seperti mau sekarat. Hingga suatu terjadi. Farhan merasa ada yang menarik keluar dari tubuh burung. Ia sempat melihat jasad burung itu yang penuh darah. Setelah itu, Farhan tak ingat apa-apa lagi. Ia tiba-tiba tersadar sedang duduk bersila di atas batu besar. Farhan menyadari jika ia kini berada di jasad manusia. Ia berada di sebuah hutan sendirian tanpa ada yang menemani. Singkat cerita, di akhir hayatnya, Farhan moksa hilang beserta jasadnya. Dalam perjalanan pergi dari jasad menuju alam lain, di pintu langit, ia merasakan dingin yang begitu menggigil. Yang dilihatnya di alam itu adalah sebuah cahaya putih berkilau, gumpalan awan bening, serta rintik percikan air hujan, sampai ada sebuah yang menurutnya begitu aneh, seperti air yang membentuk wajah manusia. Farhan lalu terbawa ke sebuah pintu cahaya, namun terlihat gelap di dalamnya. Tersadar, ia bangkit merasakan tubuhnya kedinginan. Tapi anehnya, yang pertama kali Farhan lihat adalah orang-orang di sekitarnya berlarian menjauhi dan ketakutan. Farhan terperanjat, ia bangkit dari tidurnya tanpa mengenakan pakaian. Farhan hidup kembali dari mati suri. Tak lama setelah itu, ibunya yang mengetahui jika anaknya hidup kembali, segera membalut tubuh anaknya dengan kain jari. Memapahnya masuk ke dalam kamar dan menyuruh untuk berpakaian. Setelah itu rasa tenang, Farhan lalu menceritakan semua yang sudah ia lihat di dunia lain. Berharap dari kisahnya ini bisa menjadi hikmah ilmu bagi semua orang. Demikian, jika Allah menghendaki untuk menunjukkan kekuasaannya, tidak ada yang tidak mungkin. Baiklah, segitu dulu cerita dari dunia cerita kisah misteri kali ini. Semoga kalian dapat terhibur dari cerita yang saya ceritakan ini.